minta duluan. Welcome back with me guys, ini part 2 dari yang kemarin. Masih banyak yang request soalnya karena kita memberikan sebuah jawaban-jawaban yang penting yang dapat menyebabkan kalian terbuka mata batin. Oke, dan yang nungguin vlog di channel Renata Putri tunggu aja. Dia masih agak males gitu ya guys ya. Belum beres jadinya. Masih belum ini gitu loh dia. Belum greget. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaannya. Tapi sebelumnya ada yang nanyain ya di story, ada yang nanyain, Bang, pacaran sama nikah enak mana katanya. Dan setelah sekian lama pacaran, apa aja yang udah kebuka gitu? Biasanya kan makin kebuka. Setelah sekian lama menikah maksud gue, banyak yang kebuka. Nah, 2 pertanyaan itu dulu sebelum lanjut ke pertanyaan yang kemarin. Pacaran sama nikah enak mana? Satu persatu. Enakan menikah. Alasannya? Alasannya menikah itu lebih tenang hatinya gitu. Selain lebih bebas, lebih tenang aja hatinya. Kalau misalnya kemana-mana tuh enak. Plus minusnya berarti gua salah. Mau nyebar. Salah pertanyaan, plus minusnya menikah gitu loh. Plus Karena plus terus sih kalau menikah enak ditanggung jawabin. Kalau misalkan minusnya nggak ada. Harus ada dong. Hal kecil ataupun gimana harus ada tuh. Oh iya, minusnya satu. Kalau misalkan aku keluar kan, kalau dulu kan keluar rumah tuh ya keluar aja kan. Yang penting kalau misalkan, yang penting bilang sama Bobby kan. Nah, Sekarang? kalau dulu Udah tuh mau menikah? pulang jam berapapun aku kayak masih biasa aja, mau nginep di rumah teman ataupun mau keluar pulang malam atau malam banget juga aku biasa. Nah, kalau misalkan sekarang udah menikah, aku keluar rumah sendirian itu kayak deg-degan banget guys, rasa kayak takut dimarahin suami, padahal aku udah izin gitu sama Bobby. Dan nggak akan dimarahin juga gitu, dia tahu. Iya, aku tahu gak bakal dimarahin tapi ngerasa ada beban aja gitu. Aduh ini jangan lama-lama nih di luar gitu. Tanggung jawab ya, itu berarti lebih ke tanggung jawabnya berarti. Ya jadi mau itu kayak gitu aja. Berarti itu Merasa ada tanggung jawab itu. berarti itu minusnya yang malah menjadi plusnya juga sebetulnya buat biar kita lebih tanggung jawab. Itu berarti udah. Kenapa ya kayak gitu ya? Kalian yang ngerasain kayak gitu nggak sih? Soalnya aku udah 2 kali nih keluar. Waktu pertama waktu ke Irma ya itu. Waktu ke Irma, terus kemarin waktu aku kasih surprise temen aku, itu deg-degan banget. Padahal temanku tuh sama mamanya sama papanya tuh bilang, Neng buka di sini aja, enggak apa. Jadi kayak ada tekanan harus pulang gitu. Padahal Bobby memang bilang, Neng maghrib di rumah ya. Dia padahal cuma bilang kayak gitu. Tapi itu tuh menjadi sebuah tekanan yang sangat luar biasa di dalam hati aku. Udah lagi? Udah, itu aja. Kalau emang mau dilewat itu kalau bobo kadang susah karena ada bunyi-bunyian enggak. Oh iya, kan minusnya itu dari guys. Kan makin banyak kan minusnya. Jadi kalau misalkan aku tidur kan, apalagi kalau Bobby tidurnya duluan tuh itu parah banget. Kenapa? Parah, apalagi gini ya kan. Kita tuh paling enak kan kalau misalkan Bobo tuh di sini kan, di pundaknya cowok, di sini. Iya, kalau aku yang tidur di luar enak. Aku berhasil Bobo di sini semalaman. Tapi kalau Bobby tidur duluan itu benar-benar aku bisa nggak tidur sampai pagi karena suara ngorok gitu nih tuh di sini, jadi aku nggak bisa tidur. Lebay mau sampai pagi sekeras itu kah suaranya? Iya, bisa ditutup-tutupin. Jangan aku bobotnya gitu-gituin enggak. Gue sebel banget kalau lagi tidur ya digangguin. Kadang kan bangun gitu kan, ini apa sih gitu, tidur lagi bunyi lagi. Apa sih bunyi lagi gitu kayak gitu. Dan nggak tahu, tapi nggak selalu ngorok, kadang nggak juga. Ya kan? Itu plus minusnya berarti ya. Kalau buat gua berarti plus minusnya plusnya enak karena ada yang nyiapin gitu. Kalau misalkan makan, kalau misalkan pengen sesuatu, gua kadang, dan dia lebih peka duluan gitu. Gua jarang banget nyuruh sebenarnya. Gua cuma ngode, jarang banget nyuruh, apapun tuh jarang banget nyuruh. Kayak misalkan gua perlu minum, Neng misalnya, gimana ya? Air masih ada enggak? Air masih ada nggak? Ada. Dia udah connect langsung minta diambilin. Iya, gitu loh. Tapi bagus soal itu. Cewek itu aku mungkinnya di sini pribadi yang kayak ngerasa Bobby kan nggak pernah nyuruh aku ya. Seumur hidup nggak pernah nyuruh guys. Cuman kayak gini. Karena kalau dia mau minum pasti, Neng air masih ada nggak ya? Ada air dingin nggak ya? Gitu nanyanya. Padahal gua tahu itu ada gitu. Iya, padahal dia udah tahu itu ada dan aku langsung ambil gitu. Contohnya dia mau minta tolong ngambilin tas.
Neng lihat tas AA nggak? Nah gitu doang dia ngomongnya, jadi bukan Neng mau cariin tas A dong, nggak gitu. Sebenarnya gua tahu gitu, tas itu ada di pojok. Kita tuh sama-sama tahu tas gua tuh ada di pojok gitu. Iya. Neng, Dan kita tas udah A di lihat mana ya? gitu, dan kita udah lihat. Neng, tas A di mana ya? Misalkan, udah diambilin. Tapi kadang ketika dia lagi nanggung ya, lagi update atau lagi apa, kadang dia, aduh, di mana ya tas tuh? Duh, perasaan lihat ya di mana, coba cari. Bentar, bingung ya, bentar tadi terakhir di mana gitu, kadang gitu. Iya. Jadi aku menolaknya pun dengan cara kayak gitu. Iya, kalau misalkan Indah loh guys, berumah tangga dan seperti itu tuh indah. Iya. Ini tolong diterapin sama orang yang belum berumah tangga ya. Itu yang kameramen. Oh iya. Ya, Aduh. enak kok kameramen seperti itu. Jadi sama istri itu nanti apa ya, memperlakukannya itu seperti itu. Dan oke, dan itu untuk pertanyaannya intinya banyak plusnya. Kalau untuk minusnya buat gua apa ya? Mungkin main, karena gua main masih dibolehin gitu ya, dan sama itu tanggung jawabnya mungkin lebih ketika kita punya istri di rumah gitu, nggak bisa Emang main sampai gitu? malam. Iya loh, sama. Cuman akan emang udah biasa kalau main tuh pulangnya Pulang tuh tuh maghrib. sebelum maghrib. Jadi masih aman lah kalau gua gitu ya, masih ya gitulah. Ketika sekarang main keluar buat nongkrong-nongkrong ya, karena gua dulu tuh emang nggak suka nongkrong juga kan. Iya, nggak pernah nongkrong. Nggak suka aja. Jadi ya ketika nikah ya gua mah nyaman, enak gitu, nggak ada minus-minusnya kayak gitu. Gitu kan. Udah, Dah, sekarang itu mungkin ya. ke yang nextnya tadi, sampai sejauh ini apa sifat-sifat jeleknya yang nggak terungkap di masa lalu misalkan satu sama lain. Gua dulu berarti ya. Kalau untuk gua sendiri, sifat jeleknya dia itu adalah nggak ada guys. Nggak ada. Kenapa? Karena kita udah ngobrol, kita udah tahu sifat satu sama lain gitu ya, dan Dari dan ketika maksimal marahnya dia seperti apa, Dia udah pernah lihat. udah pernah lihat dan gua arahin misalnya ya, dan yang bagusnya begini misalkan versi gua, dan sampai nikah sampai saat ini nggak ada, karena kita nggak ada yang sembunyiin gitu, nggak ada rahasia-rahasia yang terbongkar juga, karena kita nggak pernah ngerahasiain juga gitu. Iya. Jadi aman sampai sini, dan mudah-mudahan sampai nanti juga aman gitu. Amin, ya Allah. Itu kalau buat gua, kalau buat dia ada Nggak nggak? ada sih. Neng udah tahu kan, maksudnya kayak ya sama kayak tadi, udah jujur-jujuran di awal tentang Bobby kayak gimana, nakalnya Bobby sampai apa gitu, sama cewek sampai gimana gitu. Aku udah tahu gitu guys, jadi kayak ya udah, itu mah udah gitu, ya udah. Jadi nggak ada yang terungkap sih, ya itu mungkin ngoroknya aja sih ya, udah. Nah, begitu guys. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kemarin belum sempat terungkap. Mari kita lanjutkan oleh Deris Aprian. Let's go. Oke, pertanyaan pertama. Apa tuh? Siapa di antara kalian yang paling bijak? Oh, ini mah sama tanggung jawab ya. Yang paling bijak tanggung jawab sama Iya, lah, Bobby lah. sama yang sebelumnya ya. Gua nunjuk gua bijak, nggak boleh. Orang bijak tuh nggak boleh bilang dirinya bijak. Bobby. Ya udah. Aku juga sama kok. Ini bijak, kok. Istri yang bijaksana. Next. Siapa di antara kalian yang paling baik, soleh? Baik soleh. Aku sambil merem. Oh. Ini baik soleh. Kalau aku kan solehah. Bener. Baik soleh. Dia soleh. Dia yang paling baik dan paling soleh. Aku di sini yang paling solehah. Oh. Next. Next. Siapa di antara kalian yang suka minta duluan? Iya. Sama sih guys, sama. Juga kadang, tapi yang lebih sering. Jadi gini guys nih, kita ini kalau misalkan minta itu bukan ngomong aku mau, enggak gitu. Itu kayak gini aja. Sambil ketawa-ketawa sendirian. Itu maksudnya ya pengen gitu guys. Enggak, ini dari mana sih kita tinggi? Ini dia duluan gitu. Gini Gini-gini ya. aja? Gini aja, enggak gitu-gitu. Enggak. Gini aja. Kode banget. Jadi yang minta duluan adalah AA. nih. Ya dua-duanya Ya suka. dua-duanya lah ya. Dua-duanya. Karena itu kan perlu ya. Kalau enggak kan iya. Dedek. Next. Next. Siapa di antara kalian yang paling peduli? Peduli. Peduli. Gua sih. Coba peduli nggak? Neng juga peduli ya nah. Peduli. Gua peduli. Tapi kalau gua pedulinya kadang bawel. Oh iya, aku nggak suka dibawelin guys. Tapi itu karena gua peduli gitu. Kayak misalkan yang simpel kayak bangun sahur kan, gua bangunnya gua peduli kan.
Gua peduli, tapi dia kadang marah gitu. Tapi kadang guanya emang bawel gitu kan, gitu. Makan sahur apa tuh. Tadi ya. Tadi Tadi kita berantem, tapi nggak berantem Nggak yang berantem. gimana. Oh iya, aku mau kasih satu tips and trick buat teman-teman yang nonton vlog ini. Kalau misalnya berantem sama pasangan kayak gimana. Aku nih baru tahu ini tuh sekarang pas sudah menikah, karena apa? Setiap hari satu hari tuh ada 5 waktu sholat, dan hampir semuanya kita berjamaah guys, mungkin kalau gua ngajin. Iya contohnya kalau misalnya nggak berjamaah tuh subuh Subuh. aja. Jadi ketika sholat dalam 5 waktu sholat ini dalam 24 jam kita kan pasti berjamaah, pasti sholat berdua nih ya. Kalau misalkan kita ada masalah atau sedikit pun itu langsung selesai pas waktu kita sholat guys. Jadi kemarin kan aku agak sebel sama dia, apaan sih ngomong kayak gitu kan, tapi nggak marah. Apaan sih udah buang aja tuh popnya kalau ngomong kayak gitu kan kata dia. Enggak neng, kan apa peduli yang ngingetin kata dia. Aku kesel diingetin kayak gitu sama Bobby. Terus kayak gitu kita sholat, aku lihat Bobby lagi aku samperin, terus aku lihat Bobby lagi ngaji sebelum sholat kan, kita lagi nunggu waktu subuh kan. Aku cium aja nih, udah kelar. Terus kita sholat, habis sholat kan kita selalu salaman gini ya, assalamualaikum terus gitu. Nah setelah itu baru setelah itu selesai semuanya. tapi dia obrolin, kadang kan dia obrolin kan. Iya, misalkan kadang dibuka sama gua, Neng maafin ayah misalkan gitu, kadang Iya. dia juga langsung Sering nggak dapet omongan ketika dapat omongan masalah apapun itu selesai di kasur. Aku nggak percaya hal itu guys. nggak percaya kalau itu. Aku nggak percaya, soalnya apa? Kalau misalkan masalah, ketika ada masalah di kasur, Males. males gitu, Boro-boro nggak pengen kelar. gimana gitu. Menurut kita berdua masalah itu diselesaikannya di sejadah. Setiap masalah akan selesai di atas sejadah. Iya. Keren ya. Setiap masalah akan selesai di atas sejadah. Oke. Gitu. Nah setelah dari atas sajadah, setelah Langsung perdamaian di atas kasur. barulah ke kasur gitu. Itu untuk lebih mendekatkan. Iya. Gitu. Kayak gitu loh. Ya. Next. Oke, next. Siapa di antara kalian yang paling boros? Iya sih. Karena aku nih banyak pengeluaran, beli baju. Soalnya enggak, akan pengen hijab kan, baju-baju hijab sedikit. Kan pengen dihijab kan, gimana? Akan neng, pengen dihijab ya. Baju hijab aku tuh sedikit, jadi aku harus banyak stokin baju-baju hijab guys. Jadi selama ini tuh, selama aku menikah tuh, aku memang uang tuh banyak dipakai buat beli baju. Buat apa ya? Itu buat investasi aku. Kalau keluar rumah harus bagus juga kan, apalagi kalau orang hijab itu kalau tadinya mesti bagus, mesti nyambung. Tapi overall sih emang nggak boros juga, cuman dia ketika beli kan kadang brek gitu, kadang banyak, dan emang di kebutuhannya. Ketika emang kebutuhannya udah pada ngumpul, ya dia juga nggak boros sih. Iya. Bisa nge-manage uang lah ya, untuk ini sekian, untuk itu sekian. Iya. Ya, gitu. Cuman kalau di antara kita, ya dia yang lebih boros lah. Ya soalnya Bobby ini jarang banget beli baju-baju guys. Kalau nggak aku beliin, kayaknya dia nggak bakal beli atau nggak aku suruh. Ya. Next. Oh ya, jadi gini ya untuk kalian juga. Jadi kalau kalian ngirit itu sebenarnya boleh ya, tapi jangan sampai kalian ripuh gitu. Jadi ngirit karena emang hidup kalian lebih enak kayak gitu Nah. kebiasaannya. Ngirit boleh, asal jangan pelit itu. Itu Ya, yang paling beda. penting. Beda ya. Beda. Ngirit sama pelit jauh banget. Beda. Iya. Pelit mah ke orang lain gitu. Ke orang lain jangan pelit. Karena itu Oke. yang akan membesarkan rezeki kita ke depannya. Oke, next. Oke, next. Siapa di antara kalian yang orangnya paling terplanning? Planning siapa ya? Neng. Juga sama, dua juga sama. Kita terplanning kok. Iya. Setiap sesuatu yang akan kita lakuin, kita pikirin dulu ke depannya gimana. Tapi dia yang lebih bisa nge-planning segalanya, karena kadang dia nyatet gitu dari jauh-jauh hari, suka bilang ini kita minggu depan bakalan begini. Nah, yang di planning tuh kebutuhannya kira-kira apa aja gitu. Langsung aja ditulisin di situ. Dia sih lebih. Hai kameramen. Hai. Ya. Oke, next. Siapa di antara kalian yang suka ngupil? Ya. Apaan? Enggak, nunjuk diri sendiri. Enggak. Ya Allah, dia tuh sering banget ngupil guys. Mau ngupil
ngupil terus nyongkel ngupil terus ditaruh di bawah kursi. Iya kan nggak lucu. Atau di bawah kasur, aku suka marah-marah kalau dia ngupil. Kata siapa? Ih, Lagi ngupil deh. ampun. Jadi yang suka ngupil tuh orang-orang yang dapat enggak sih? Emang ya? Enggak, tapi Bang Bobi ini sering banget ngupil. Karena bersih-bersih kan? Kadang kalau dia lagi ngupil aku suka kasih dia ini apa namanya tisu dimanapun itu itu terus aku pernah nih liatin aja Bobi ngupil enggak aku kasih tisu enggak terus gini terus digini terus sama dia tuh ditaruh aja iya tuh ditaruh Kayak gua langsung dimarahin habis itu. murkanya minta ampun. Ngapain itu di situ? Dibiarin. Karena terus gua bilang apa? Kirain nggak lihat. Lihat. Itu kesel banget loh. Aku diemin terus gini-giniin buat lihat aku. Enggak, karena nggak ada. Pengen lagi lihat aku lihat. Karena nggak ada Karena digini tisunya. gitu. Nggak ada tisunya. Nggak ada tisunya. Udah. Gitu. Udah. Capek bukan nggak pernah ngupil. Oke guys, Segitu aja Q&A-nya mungkin ya. Pertanyaan hidup seputar kehidupan. Udah segitu aja, mungkin nanti kita next kita nge-vlog lagi. Sekarang ini hari Jumat, by the way gua bikin vlognya. Jadi sekarang gua mau Jumatan dulu. Thank you buat istri tercinta terbaik selama ini, mudah-mudahan sampai maut memisahkan, sampai nanti kita tetap berjodoh ya. Amin ya Allah, mudah-mudahan kita sukses selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan husnul khotimah. Amin. Ya guys, kalian pengen kita bikin video apa? Tolong ditulis di komentar ini sebanyak-banyaknya. Kalian pengen kita bikin video apa? See you in my next video guys. Aku Nanta Putri. Aku The Sun Rider. Bye bye.